Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar lagi dalam firman Tuhan, dan saya akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Kitab Injil karangan Yohanes pasal 11 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kesempatan ini kami hendak membaca bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami ketika membaca, mendengarkan dan merenungkan bagian firman ini menjadi bagian yang utama dalam hidup kami, dan biarlah kami juga akan melakukan firman-Mu sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar setia, tapi lebih dari itu kami mampu melakukan firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop pembacaan firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita diarahkan dengan tema kuasa Allah pada orang percaya. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, 3 ayat ini merupakan bagian dari kisah Lazarus dibangkitkan di Betania. Marta dan Maria dan kerabat atau semua saudara mereka mengalami duka cita ketika Lazarus saudara mereka meninggal. Sebelumnya Maria dan Marta telah mengirim pesan untuk Tuhan Yesus agar dia bisa datang dan menyembuhkan. Itu kita baca ayat 4. Akan tetapi Yesus sengaja menunda kedatangannya ke Betania. Ia malah tinggal 2 hari lebih lama lagi dari di tempat pelayanannya. Kita baca pada ayat yang ke-6. Sikap Yesus itu tentu mengecewakan hati Maria dan Marta, karena Yesus tidak segera datang seperti yang mereka harapkan. Dan ada rasa kecewa kedua perempuan itu terungkap dalam pernyataan Marta kepada Yesus di ayat 21. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kesal. Bagi Marta tidak ada lagi gunanya untuk ketika Yesus datang, siap Lazarus sudah berada di alam maut 4 hari lamanya. Itu pada ayat 39 kalau kita baca. Benarkah? Tentu saja tidak. Yesus membuktikan bahwa kematian bukanlah halangan bagi kuasa Allah. Sebaliknya kematian justru menjadi media khusus dan kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Itu yang Yesus maksudkan dalam perkataannya kepada para muridnya beberapa waktu lalu. Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus membangkitkan Lazarus tidak hanya bertujuan untuk menghentikan duka cita Maria dan Marta, tapi juga mengajak banyak orang untuk mengenal identitas Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Tapi lebih dari itu juga menunjukkan bahwa Lazarus, Maria dan Marta itu keluarga yang dicintai, dikasihi oleh Yesus, dan keluarga yang mengasihi Yesus. Mengapa mereka mengasihi Yesus? Karena memang mereka telah membangun persekutuan yang akrab dengan Yesus, persekutuan yang lestari dan manis. Dan itu sebabnya kalau kita perhatikan tema pemberitaan atau perenungan kita hari ini, kuasa Allah pada orang percaya. Orang yang hidup dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, itu akan memiliki kuasa.
kuasa dari Allah, dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa makna firman ini bagi kita? Apa makna rohani dari bagian ini untuk kita? Jika kita percaya dan berimankan Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan kita alami dalam hidup. Pertama, Dia akan mengubah kekelaman hidup kita menjadi terang. Artinya beban hidup, kesulitan hidup, persoalan hidup, kesakitan, penderitaan kita akan kita jalani dengan kuasa-Nya. Memang Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan senantiasa bebas dari segala hal-hal seperti itu. Kita akan hidup senang-senang saja, tidak. Jadi orang Kristen kita akan alami banyak hal, tapi kuasa, kasih dan berkat-Nya akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara ingat Matius 28 ayat 20. Yang kedua, Dia akan memberikan lebih dari yang kita minta. Ketika kita berharap, kita percaya, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan dalam hidup ini akan kita nikmati. Matius 6 ayat 33. Dan yang ketiga, kita akan dimampukan untuk makin mengenalnya. Persoalan yang kita alami jadi momentum untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Justru Dia begitu peduli dengan kita. Dia mengerti segala yang kita hadapi di dunia ini. Itu sebabnya Yakobus pasal 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari-hari ini sebagai gereja kita mungkin mengalami hal-hal seperti Maria, Marta, dan Lazarus. Kita sebagai Maria yang mengabdi dengan kasih, Marta yang telah melakukan perbuatan baik, tapi juga Lazarus yang menderita dan mati. Nah, situasi itu sering membuat seakan-akan Yesus atau Tuhan kita ini lambat menyapa kita. Kita bisa berkata seperti Mazmur, berapa lama lagi pemazmur kau lupakan aku terus-menerus. Mazmur 13 ayat 2. Atau dalam situasi kritis, Yesus di atas salib juga mengungkapkan Matius 27 ayat 14. Mengapa ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Wahyu 6 ayat 10 juga, mereka yang setia dengan Tuhan bertanya, mengapa? Mengapa lambat Tuhan membalas darah kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bukan berarti Yesus katakan penundaannya, Yesus lambat datang berarti Dia tidak mengasihi kita. Dia lambat menyapa kita bukan berarti Dia tidak memperhatikan kita. Dia tidak kekurangan kasih, Dia tidak kekurangan kemurahan, Dia juga tidak kekurangan belas kasihan. Tapi untuk kemuliaan Allah, kadangkala waktu Tuhan yang akan berlaku dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita setia dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita senantiasa membangun kepercayaan, membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kita terus dalam ibadah, dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kita akan masuk sebagai orang-orang yang percaya dan kita akan diberikan kuasa. Dengan kuasa itu kita mampu mengalami banyak hal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, terutama menjalani minggu-minggu Advent dan peringatan Natal Kristus. Kita dikuatkan untuk bisa bersyukur atas semua yang Tuhan buat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang percaya. Kami harus tekun setia. Ketika kami setia dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, hikmat, pengetahuan akan Tuhan beri bagi kami dalam menghadapi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bercermin dari Maria, Marta, dan Lazarus ketika bersaudara di Betania, dalam situasi-situasi kelam Tuhan Engkau hadir dengan kuasa-Mu. Walaupun menurut mereka lambat, tapi kehadiran Tuhan tetap pada waktu Tuhan. Di sana dalam situasi kekelaman, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang boleh mengaku bahwa Tuhan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Terima kasih, biarlah cerita atau kisah ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dalam kekurangan, dalam penderitaan, dalam kesakitan, kami dalam tekanan-tekanan ekonomi yang membuat kami tidak mampu, kami percaya ada waktu Tuhan bagi kami. Semua itu terjadi supaya kami makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami sebagai pemirsa, Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, entah di mana mereka berada, Tuhan hadir, berkati kehidupan mereka pribadi, keluarga dan persekutuan. Mbak juga berdoa menyerahkan hamba Tuhan yang terus melayani pekerjaan Tuhan. Pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua semas dimanapun mereka berada. Secara khusus semua hamba-hamba Tuhan yang selalu setia, peduli dengan pelayanan dalam media Tabura Injil, Tuhan memberkati. Ketua BPK Yapen Selatan dan seluruh jajaran, Tuhan memberkati dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Kru yang setia melayani, mempersiapkan segala sesuatu dalam pemberitaan melalui Tabura Injil, Tuhan memberkati pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari-hari akhir di tahun 2022. Tuhan tuntun, pelihara, pegang tangan kami supaya kami senantiasa ada dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Dengar dan sahuti doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur dan menyatakan iman kami kepadamu ya Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hari-hari kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian pemberitaan firman melalui kesempatan ini. Mari kita terus dengan tekun mengikuti pemberitaan pelayanan firman Tuhan melalui media Tabura Injil. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan.